warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita review bareng yuk bagaimana pemeriksaan mata berdasarkan buku Skill Lab FK Unila. Ada 14 penilaian, kita nilai dari tajam penglihatannya, penting banget ini untuk tahu visusnya, burumnya. Kemudian penglihatan warna, buta warna enggaknya, apakah dia parsial atau total atau normal. Kemudian lapang pandang, bagaimana lapang pandangnya, posisi bola mata, posisinya bola matanya tuh beneran di tengah atau nyamping kanan kiri gitu. Nanti dijelasin gerakan matanya, apakah bisa, konvergensi mata. Kemudian kita nilai eksternalnya, tekanan intraokular, kemudian kita lihat kornea, pupilnya, refleks pupil, belik mata depan, iris, lensa mata, dan funduskopi. Kita satu-satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulai ke tajam penglihatan. Di sini kita minta pasiennya itu berdiri jaraknya 6 meter di depan snell chart. Minta pasiennya tuh membaca dari huruf yang paling besar ke yang kecil, menyebutkan semua. Kalau dia nggak bisa pakai snell chart, kita lanjut ke tes hitung jari. Kalau nggak bisa lagi, tes lambaian tangan. Kalau nggak bisa lagi, kita tes sinar. Gimana caranya? Kita sampai ke bawah nih ya. Nih, teman-teman harus ada 4 ini, harus hafal interpretasinya. Kalau Snellen chart itu normalnya 6/6 atau 20/20 tergantung Snellen chart yang dipakai. Kalau tes hitung jari itu 6/60, dimana sebenarnya orang normal tuh bacanya tuh bisa di jarak 60 meter, tapi orang itu tuh bisanya cuma 6 meter untuk hitung jari, atau bisa juga lebih kecil lagi 5 atau sampai 1/60. Kalau ternyata dalam jarak 1 meter pun pasien nggak bisa baca, kita lakukan tes lambaian tangan atau hand movement. Kalau pasiennya tahu dia dari 1 meter itu 1/300. Kalau nggak bisa juga kita lakukan tes persepsi cahaya, light perception. Kalau dia bisa, tandanya 1 tak terhingga. Ini 1 tak terhingga. Tinggal kita tahu LPB, tahu arah, atau LPJ gitu, tidak tahu arah. Tapi kalau ternyata persepsi cahayanya juga nggak bisa, itu kita tulis NLP, visusnya 0, tidak dapat melihat cahaya. Nah, ini tadi ya, kita jadi minta pasien baca ini. EFP, TOZ. Terus ternyata nyampe TOZ ini pasiennya udah buram nih. Kita lakuin apa? Kita pakai pinhole. Jadi nih pinhole, ada bolongan kecil di sini. Bukan, maksudnya di sini ntar ada kertas gitu, ada bolongan kecil. Bisa nggak dia nilai? Misalnya ketika dipakai pinhole itu, bacanya tuh bisa sampai bawah, bisa sampai 6 nih. Bisa sampai 20/30 yang tadinya 20/70. Nah itu artinya emang ada kelainan di refraksi. Nah tadi misalnya dia itu E-nya pun nggak kebaca nih. Tandanya nggak mungkin ya visusnya segini 6/60 atau 20/100. Makanya dari jarak ini kita langsung hitung jari dari jarak 6 meter. Ini misalnya pasien, jadi ini jarak 6 meter. Ini 6 meter. Pasien bisa nggak hitung jarinya di sini? Bilang, ini jari 1, 2, atau 5 gitu. Bisa nggak Bu jarinya? Pasien bilang, nggak bisa. Kita maju lagi di jarak 5 meter. Bisa nggak Bu? Nggak bisa. Maju lagi. Bisa nggak Bu? Bisa. Misalnya di jarak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya sini ya. Nah misalnya di jarak sini, bisa hitung nggak Bu? Ini jari 1, 2, atau 5? Bisa. Tandanya kalau bisa di sini, ini 3/60. Kalau dia maju di sininya bisa, di sini tandanya 1/60. Itu interpretasinya ya. Kalau misalnya sampai di depan 1 cm pun, 1 meter pun pasien nggak bisa hitung jari, kita lanjutin ke pemeriksaan yang ketiga, hand movement. Kita lambainin tangannya ke atas ke bawah atau ke samping kanan kiri. Bisa enggak? Kalau dia bisa, itu tadi 1/300. Kalau lambaian tangan pun nggak bisa, di jarak 1 meter ini kita kasih persepsi cahaya. Tahu nggak dia bisa ngeliat cahaya nggak? Oke, kalau bisa tandanya 1 per tak terhingga dengan NLP atau itu. Kalau nggak bisa, cahaya pun NLP ya. Gitu. Apakah bisa dimengerti? Nih teman-teman bisa baca di sini juga. Nih, tadi hand movement. Tadi ya kalau misalnya finger pertama, yang kedua finger counting. Ini kalau ini tes hand movement, lambaian tangan, dan persepsi cahaya. Ini kita bisa lihat videonya dokter Akan saya peragakan bagaimana melakukan pemeriksaan secara yang baik dan benar.
Nah, ini jaraknya 6 meter ya, dia mata 6 meter. Jadi pertama kita periksa mata kanan, Mata kanan, jadi mata kiri yang ditutup, tapi nggak boleh ditekan ya. sehingga pasien tidak mengintip melalui celah-celah jari. Nah, baca. Jadi tanya oke. Kemudian mata yang satunya lagi, karena mata ada dua, jadi kita jangan mengabaikan mata sebelahnya. Sekarang oke, bisa membaca ini pada jarak yang lebih dekat. Ini pada jarak 60 meter, satu atau salah satu. Artinya apa? Artinya pada orang normal, pasien dapat membaca huruf pada garis ini pada jarak 60 meter. Sedangkan pada oke, bisa membaca ini pada jarak yang lebih dekat, ini pada jarak 20 meter. Itulah arti dari 20/60 ya. Kemudian setelah kita menyelesaikan pada satu mata, kita melakukan pemeriksaan mata yang satunya lagi. Karena mata ada dua, jadi kita jangan mengabaikan mata sebelahnya. Sekarang ditutup atau mata sebelah kanan, kita mulai lagi ya. Oke. Membaca mengintip Nih, pakai pinhole ini nih. pada prinsipnya diameter ini harus lebih kecil dari diameter pupil orang normal itu. Diameter itu harus lebih kecil daripada pupil normal. Kemudian kita minta pasien untuk mengintip melalui lubang kecil ini, membaca kembali papan sinar cap. Kita mulai ya. Silakan dipegang, ada lubangnya, kelihatan? Supaya ditekan. Ya, ini jangan lihat ya. Kelihatan lubang kecil sinar cap. Oke. Jadi pasien kita ulangi pada baris yang bisa dibaca sebelumnya. Kita mulai. Sampai baris ke 4 lain 5 itu dari lain sebelumnya. Artinya apa? Artinya bahwa pada pasien yang kita periksa pada beberapa ini terjadi kelainan refraksi karena dengan pemaktikan pivot pada penglihatan bisa membaik. Lain halnya apabila kita menemukan pasien yang tidak maju dengan pivot, jadi ketika dimaju satu baris sesudahnya tidak bisa menyebutkan angka tersebut, kita harus curiga bahwa ini adalah kelainan organik. Baiklah, bagaimana apabila kita mendapatkan kasus di mana pasien tidak bisa membaca huruf yang paling besar? Tentu kita akan melakukan pemeriksaan hitung jari. Ya. Hitung jari kita lakukan pada kemungkinan melihat yang paling baik. Jadi kita mulai dari dekat, yang paling dekat adalah 1 meter. Jadi kita lihat sama prinsipnya yang paling besar kita baca terlebih dahulu. Jadi kita maju depan pasien. Nah, kita ngitungnya dari 1 meter nih, dari. Jari kita dulu. Silakan tutup mata sebelah. Nah, hitung. Mundur, Nah, bisa mundur. dan mundur kembali. Nah, kalau bisa yang tanya 3/60, di sini 5/60. Jadi kadang penglihatan pada pasien ini adalah kira-kira kalau dari ruangan ini adalah 4 meter hitung jari ya, atau 4 meter sehingga. Indikasi pada 1 meter kita melakukan tes lambaian tangan. Nah, misalnya tadi 1 meter nggak bisa, makanya kita lambaian tangan tuh. Minta pada pasien untuk memberitahu apakah dapat melihat lambaian tangan, bisa lihat. Nah, bisa lihat di sini ya. Untuk atas bawah. Usahakan untuk melambaikan tangan tidak pada dekat dengan pasien, karena apabila kita dengan dekat terlalu dekat melambaikan tangan, jangan terlalu dekat. ada prosesif lain akan sensasi yaitu gerakan angin. Ada sensasi gerakan angin kalau terlalu dekat. Pierce exhale. Nah, apabila pada lambaian tangan juga tidak dapat nah kalau tetap nggak bisa, kita lakukan tadi apa yang keempat? Ya kan, satu pen light. Pen light untuk persepsi Untuk cahaya. supaya yang paling baik kita membuat ruangan jadi gelap. Jadi kita harus Digelapin dulu kita harus ruangannya. matikan lampu dan karena tujuannya apa? Untuk menghindari interference dari lampu terhadap mata, karena dia juga akan melihat cahaya lampu. Jadi supaya kita menghindari bias adanya karena lampu. Jadi tetap pasien kita menutup makanya yang maaf ya. Kita bisa lihat, kemudian kita sinari. Nah, kemudian kita minta pasien apakah ada cahaya? Oke. Dari mana arahnya cahaya? Dari bawah. Ini ada cahaya. Ini ada cahaya. Ini ada. Jadi kita harus mengulangi untuk memastikan bahwa pasien ini memberikan informasi yang tepat. Jadi kita challenge, kita matikan salam, kita kemudian tanya kembali apakah ada cahaya. Kalau dia bilang tidak, kita perhatikan apakah ada cahaya. Kalau ada, tentukan apakah dia bisa melokalisir di mana menuliskan cahaya, maka exception. Ya. Itu adalah demikianlah pemeriksaan. Apabila terdapat hal-hal yang masih kurang dimengerti. Oke, gitu ya. Kita lanjutin ke video selanjutnya.